Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana bagi wanita muslimah yang haidnya tidak lancar. Haidnya bermasalah, haidnya menjadikan dia istihadah. Jadi pendarahan yang terus-menerus, dan ini secara Islami ataupun ajaran Nabi Muhammad SAW, Nabi menyebutkan bahwasanya istilah itu adalah hentakan setan. Dan di antara cara untuk menghentikannya ataupun ikhtiar kita itu dengan cara pertama, dengan cara ruqyah. Jadi teman-teman sekalian, bagi yang sedang atau mungkin saudara atau siapapun, ini metodenya itu dengan ruqyah. Nah, terus bagaimana caranya? Teknisnya seperti apa? Apakah kita hanya mendengarkan saja? Ya, atau membacanya? Pertama, boleh dengarkan MP3 ruqyah. Kapan dengarkannya? Silakan pagi, sore, siang, malam. Tapi dengan catatan ketika terasa sakit atau ada hal yang aneh dalam tubuh, seperti kan panas atau dingin atau menggigil dan lain sebagainya, maka itu berhenti, stop untuk mendengarkannya sampai diri kita tenang. Dan ketika udah siap lagi, atau kalau pagi mungkin mendengarkannya terasa yang aneh ataupun terasa yang dalam tubuh itu panas, dingin dan sebagainya, stop, silakan dengarkan nanti siang ataupun sorenya. Selain mendengarkan MP3 ruqyah, boleh juga dengan kita membaca ayat-ayat ruqyah yang standar, Al-Fatihah, Al-Baqarah ayat 1 sampai 5, ayat kursi dan lain sebagainya, dengan niat untuk obat diri kita. Selain baca juga, maka bisa dilakukan dengan ikhtiarnya dengan air ruqyah. Aduh, saya posisinya jauh, tidak ada orang yang bisa untuk memberikan air ruqyah. Boleh kita buat sendiri. Saya baca Qurannya pun masih sulit. Bagaimana membuatnya? Caranya, putar MP3 ruqyah, kemudian MP3 ruqyah taruh di gelas, di atas gelas HP kita, ataupun yang lebih maksimal itu galon, kita ambil air galon, taruh di atasnya, kemudian sampai selesai MP3 ruqyah itu. Boleh dari channel inti untuk nanti diputar MP3 ruqyahnya. Nah, si air ini dipakai untuk minum, bisa juga untuk mandi. Jadi tahapannya memang tidak instan, ada banyak proses yang harus kita lakukan. Selanjutnya, selain kita juga melakukan ruqyah, boleh teman-teman untuk lakukan hal lain dalam proses penyembuhan itu dengan membaca doa-doa yang maksur atau doa-doa yang dari Nabi, seperti kan zikir petang, pagi dan petang. Itu sebagai penjagaan, tambahan daripada tadi pengobatan. Selain itu, kita juga harus bisa menjaga pola makan dan minum. Ini sangat penting. Kenapa? Karena setan itu masuk ke dalam diri kita, dalam tubuh kita, lewat peredaran darah. Dan ketika peredaran darah ini dalam kondisi kurang bagus, apalagi proses ataupun makanan yang kita makan dari hal yang apakah haram atau syubhat, naudzubillah, itu tentu jin dan setan itu lebih mudah mereka untuk masuk dan mempengaruhi. Selain proses apapun dari yang halal ataupun dari hal yang memang kehalalnya jelas, kita juga hindari makanan-makanan yang berbau
instan ataupun makanan-makanan yang lebih alami, sehingga peredaran darah kita lebih lancar, lebih bagus, termasuk minuman-minuman, karena itu berpengaruh kepada tubuh. Ingat, setan masuk ke dalam manusia itu dengan polanya lewat peredaran darah. Satu tadi ruqyah, ayat-ayat ruqyah. Kedua dengan doa. Ketiga, makanan yang kita makan, konsumsi, pola makan harus dijaga. Dan jelas ayatnya itu bahwasannya kita senantiasa harus makan yang halal dan yang baik, bukan yang halal tapi baik juga. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah amal-amalan, amal soleh. Jaga pola sholat jangan sampai di akhir akan. Kemudian sedekah, karena sedekah itu mencegah bala, apalagi puasa dan selain sebagainya yang wajib plus dengan yang sunnah. Memang ini prosesnya, kembali lagi tadi, tidak instan. Selain mendengarkan MPT Ruqyah, baik itu yang secara global ataupun yang lebih spesifik. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ikhtiar kita selain dari ruqyah, kemudian doa, kemudian makan, pola makan dan minum, kemudian sedekah ataupun amal-amalan yang itu membantu proses penyembuhan diri kita. Ada hal yang lain perlu kita lakukan juga, berinteraksi dengan alam. Maksudnya apa? Alam ini ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di sana ada energi-energi positif, artinya yang bermanfaat untuk kesehatan kita, seperti kan contohnya sinar matahari, hujan, itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang terkena dirinya hal-hal yang negatif, yang non medis. Jadi sisihkan waktu untuk diri kita terkena sinar matahari dalam sehari itu, minimal 10 atau 15 menit di waktu pagi hari. Ketika ada hujan, boleh menyisihkan untuk 5-10 menit badan ini terkena air hujan, karena itu proses alamiah yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, memberikan kesehatan, pelindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.